Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again here. It will be our class, Systemic Functional Linguistics. Hopefully the material done. Where I'd like to share with you. A second, everyone. A second. Oh, so your friends are joining this room. Yeah, this one. Second. Wait. No. Yeah, now I'm. Can you see it? Yes, sir. Okay, good. Chapter 9 should be chapter 9. This one. The genre and grammar connection. Okay. This will be our last discussion, chapter 9 and chapter 10. So in chapter 10, we will talk about the curriculum of the genre based. So here, chapter 9, the genre grammar connections. Grammar now here. Traditionally, I will tell you my story when I was in junior high school and senior high school. My teacher taught me
about the grammar in isolated. So I have to remember the abundance of rules of grammar. And then my teacher asked me to make sentence based on the rules, like the simple past tense, present perfect tense, future perfect continuous tense, like that, future perfect continuous, like that, or like the passive voice, for example, and then the subjunctive, the conjunctions, the correlative conjunctions, the comparison, for example. So my teacher just asked me to combine, taught me how to combine words into good sentence. So the largest unit of my learning activity was only in the level of sentence or clause. So that's what I had when I was studying English, learning English in the senior or junior high school level. So it means that it is very traditional. At that time, I have to learn, study grammar, make a good sentence with isolated way. The problem here was that when my teacher or when I wanted to write a text, I got stuck because my ability is just arranging the words into good sentence. Sentence was the largest level at that time, where it was difficult for me to make even a paragraph because I don't know. I didn't know at the time what to write, because the materials of grammar I gave at the time is very isolated. But now the curriculum changes, right? So the curriculum of English now, it doesn't about the grammar in isolated, but the students were given the material or were given the concept of some kinds of text like narrative, descriptive, what else? Procedural, hortatory, analytical exposition, discussions, and etc. Maybe you still remember that when you were in the senior high school, you got the material, right? Am I correct, everyone? Yes? Yes or no? No, sir. Betul ya? Oke, ini. Oke. Do you know the reason why your teacher gave you the kinds of text? Why? The reason? I'm sure that you still remember very well about the narrative, descriptive, persuasive, news item, discussion, recount, and etc. Right? Do you know why? Because the curriculum changes. So now you have the connection between grammar and genre now.
So you are learning language not only based on the traditional and isolated grammar, but the grammar here is applied based on the types of the text. Betul nggak? Nah, makanya belajar grammarnya itu lewat teks. It will be functional. Itu yang disebut dengan fungsional. Ketika si belajar grammarnya itu bukan belajar grammar secara terisolasi, so rumus-rumus ini itu, terus bikin kalimat, sudah saja. Masalah muncul ketika diminta buat nulis teks, bingung, paragraf, grammarnya udah jago. Pas nulis paragraf, ngeblek-blek, aduh nulis naon dia, stuck. Kenapa? Karena tidak dibekali struktur yang ada di jenis-jenis teks, gitu. Nah, sekarang terbalik di kurikulum yang teman-teman waktu SMA, SMP. Itulah alasan kenapa waktu itu kalian belajar jenis-jenis teks, ciri-ciri teks, generic structure dari masing-masing teks, gitu kan. Pakai tensisnya, tensis jenis apa, present kah atau past kah, itu tergantung budaya di dalam teks itu sendiri, teks tertentu. Gitu. Nah, makanya grammarnya itu berfungsi. Grammar hanya akan berfungsi jika sudah mengikuti konteks budayanya. Nah, kita ada di konteks budaya. Konteks budaya itu apa? Konteks budaya di mana masing-masing teks itu punya budaya tertentu. Budaya teks prosedural itu ya seperti itu, ikuti polanya, template-nya seperti itu. Misalnya tujuannya apa, mau bikin apa, atau mau melakukan apa. Terus diikuti oleh kalau mau bikin sesuatu berarti ada bahan-bahannya, ingredientnya, materialsnya, harus muncul di situ. Terus tahapannya seperti apa? Ya itulah budaya teks prosedural. Gitu. Ini. Itulah budaya teks prosedural. Jadi si grammarnya itu mengikuti budaya tertentu, maka dia ketika si grammarnya itu diaplikasikan ke dalam teks, maka dia sudah mengikuti budaya teks tersebut. Disitulah si grammarnya itu berfungsi, teman-teman. Kalau terisolasi, misalnya past tense bikin I went to Bandung 2 weeks ago, misalnya. Itu hanya sebatas kalimat dan terisolasi. Tapi ketika misalnya I went to Bandung yesterday dalam satu teks utuh paragraf, oh itu berarti jenis teks recount. Baru si grammar itu berfungsi. Makanya mata kuliah ini disebut functional grammar atau systemic functional. Ada kata kunci functional. Karena ketika berfungsi itu harus sesuai dengan konteks budayanya. Dan itulah judulnya ini, genre grammar connection. Ada hubungan antara genre dan grammar. Genre itu apa? Nah, kita bahas. Kita skip aja. Udah mulai ngantuk. Kebanyakan makan kangkung. Ngantuk. Oke, genre itu stage, goal directed, and purposeful. Di genre itu ini konsepnya, ada tahapannya, ada tujuannya. Jadi ketika dalam satu teks itu, budaya dalam satu teks akan memenuhi 3 pertanyaan mendasar ini. Budaya pertama adalah lihat teks itu tujuannya apa. Itu disebut dengan social purpose. What is the social purpose or functions and goal? Makanya ketika SMA, SMP, naratif, social purpose-nya apa? Nah, to retail or to entertain, kan gitu. Generic structure-nya apa? Nah, ini pertanyaan kedua berarti. Nah, ini budaya di dalam teks. Generic structure-nya apa? Oh, di naratif itu ada orientations, reorientations, complications, dan koda. Sir, code.
Koda itu dibacanya kumanya pesan moral. Koda teh koda. Oh, koda sih, ini Amerika ya, Inggrisnya koda. Koda susah pengen jadi natif. Koda, pesan moralnya. Ini definisinya apa sih tadi? A piece of music. Oh, ini mah dihubungkan dengan musik ya. Tapi di sini adalah pesan moral. Bagian ujung. Musik juga kan bagian ujung. Kodanya. So that is the generic structure of narrative text. Kemudian ciri kebahasanya seperti apa? Nah, itu masuk ke pertanyaan mendasar ketiga. What lexicogrammatical and discourse choices are involved in the above text? Nah, itu menanyakan ciri kebahasanya apa. Nah, artinya gini, di dalam masing-masing teks itu pasti memiliki tujuan sosialnya seperti apa, untuk apa, untuk mendeskripsikankah, untuk menceritakankah, retailkah. Nah, kemudian ada ciri-ciri ya budayanya, budaya generic structure-nya. Struktur di dalam teks tersebut di bagian awal itu orientation, misalnya untuk naratif nih. Ada orientation, reorientation, orientation, reorientations, and coda kan. Nah, kemudian language feature. Oh, language feature ceritanya untuk naratif. Kebahasaannya misalnya ada temporal sequence-nya once upon a time, long time ago, in the middle of the jungle, there was a boy named Udin. Tuh, itu ciri kebahasaannya seperti itu. Ciri atau budaya di dalam apa elemen yang lain, misalnya language language feature-nya udah ya, itu language feature-nya. Tensisnya misalnya, tensisnya menggunakan past tense lah, orang jelas itu once upon a time, ngomongin masa lalu, dahulu kala. Itu jadi itu hubungannya antara apa tadi, genre dan genre dan grammar, hubungannya seperti itu. Jadi jelas. Jadi si anak itu nanti menulis atau misalnya gini, teksnya harus jelas dulu tujuannya, atau tanya ke anaknya, oh ini kan bahasa kerja, membuat teks explanation. Nah, ikuti bagian-bagian yang ada di teks explanation tersebut, termasuk tenses yang dipakainya seperti apa. Nah, jadinya ketahuan, oh iya ya, jadi nggak bakalan hilang ide si anak itu. Nggak, baru satu kalimat udah pusing lagi ini nulis apa selanjutnya, karena sudah ada template-nya, sudah ada budayanya di sana. Bagian pertama ya akan menulis itu, bagian kedua ya akan menulis ini, bagian ketiga ya lanjutan dari itu. Itu yang menjadi alasan, yang menjadi target. Nanti teman-teman di PLP akan mengajarkan ini, karena bahasa Inggrisnya masih berbasis genre based, berbasis teks. Ini teks, misalnya pertemuan sekarang naratif, cari di YouTube film short story, misalnya fable atau fairy tales,
untuk sebagai media pembelajaran kan. Ini loh contohnya untuk naratif teks. Nah, kalau ini kan teoretis, nggak perlulah saya nampilin ini fairy tales, ini folk tales. Nah, itu teman-teman sendiri yang tahu lah. Karena gaya, kalau nanti teman-teman ke level SMA, SMP ya boleh. Kalau saya kan ke teman-teman level kuliah. Kalaupun harus ya sesekali saja nanti. Tapi gaya ngajar yang saya kebanyakan yang baik itu di level wah rame si gurunya teh. Kan saya juga asesor untuk praktek mengajar. Dilihat gitu. Saya perhatikan teh. Tidak guru SD yang media segala macam dan itu videonya dilihat. Materinya ada, segala macamnya ada, dikelompokkan si kelas itu, ada seperti itu. Udah masuk ke level SMP, udah mulai nggak terlalu ini, banyak juga yang bagus. Ke SMA, banyak ini, tapi yang ramai emang yang guru SD saya lihat, wah kreatifnya bagus. Ya, pengalaman saya jadi asesor, minggu depan juga saya harusnya ini beberapa puluh guru loh. Nah, seperti itu. Teman-teman nanti siapkan, nanti pas PLP saya yakin buku ini akan dirujuk kembali. Ketika genre base itu selalu diperhatikan ada social function-nya, ada generic structure-nya, ada lexical grammatical feature-nya. Nah, jadi sekarang teman-teman nyambung. Oh, pelajaran yang waktu saya bahasa Inggris SMP SMA itu ternyata induknya dari SFL. Jadi sekarang siapa yang mau berani bilang bahwa SFL itu bukan kependidikan? Jelas itu genre base. Orang SMA, SMP aja materinya bahasa Inggrisnya diambil dari mata kuliah ini, Systemic Functional Linguistics, akarnya. Kan itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks itu kan banyak. Yang pertama spoof dulu nih. Di sini urutannya spoof dulu. Spoof itu apa? To detail and event with a humorous twist. Nah, ini tuh tujuan teksnya itu ya untuk humor. Generic structure-nya ada orientations, ada event, ada twist. Pengenalan dulu, set the scene, event, tell what happened, twist. Twist itu satu, event duanya di bagian itu. Kemudian ini twist. Twist itu bagian di mana si eventnya itu unpredictable. Disitulah bagian yang orang ngakak gitu, ketawa. Ya, sorry, nutup pintu dulu. Twist, punchline. Bagian orang itu. Oh, ada yang sakit. Siapa ini? Adila. Ibunya sakit. Semoga cepat sembuh, Adila. Nggak apa. Get well soon. Iya. Kita ke Cangehgar. Cangehgar. Ada yang suka Cangehgar? Carita ngeunah dan segar. Klik aja. Soundnya ya belum saya share.
Ieu nasihat pikeun abdi milari jodoh. Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh. Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh? Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bo. Nah, itu katanya harus tadi usahakan doa yang tercah mungkin halo terlempar, maaf. Kayaknya koneksinya nggak bagus. Itu yang dimaksud dengan twist, teman-teman paham ya? So, pahamnya banyak. Bagian di mana orang itu tertawa atau kejadian punchline text sound generic functionnya ada orientation itu bagian perkenalannya lah. Event itu kejadiannya apa yang terjadi. Itu bisa event 1, event 2, event 3 dan seterusnya. Ada reorientation, itu disebut juga optional. Optional itu bisa ada, bisa tidak bagian itu. Nah, on specific participant. Participants itu apa? The car, I, proses. Itu adverbnya underline to one side along the coast road. Use of past
karena kan menceritakan I was driving along the coast road when the car suddenly lurched. Nah, itu like hanya nih yang jump across the road the car. Yeah, well, as I said, there wasn't much laugh. Itu event bisa juga diikuti oleh misalnya reorientation. Misalnya it was a terrible experience. Misalnya dia jenis teks recount gitu. Jadi ke si siswa itu nanti teman-teman ketika akan baru kan misalnya harga rumah kita hanya anak itu ngerti, oh bagian pertama itu harus ada orientasi. Oh, apa yang dilakukan karena diterapkan pada way friends of environment. Misalnya di sini contohnya Wales. General classification just breathe air yang alasan yang adalah ya dipakai ketika di yang yang kemudian selanjutnya adalah jenis teks yang lain yaitu analytical exposition. Exposition itu, nah di sini ketika teman-teman menulis mengenai suatu masalah. Karena di dalam exposition itu harus ada masalahnya dulu. Karena tujuannya itu sendiri adalah to persuade the readers or listener that something is the case. Nih ada masalah nih. Dan ini menurut saya, misalnya teman-teman ingin mengangkat permasalahan vaksinasi misalnya. Misalnya teman-teman ini masalah, memang masalahnya kenapa? Nah, masalahnya kan vaksinasi. Masalahnya kenapa? Mau digiring kemana? Terserah teman-teman. Mau misalnya, saya menganggap bahwa vaksinasi itu nggak bagus. Silahkan. Tapi diikuti oleh argumen. Argumennya apa. Silahkan argumen 1, argumen 2, argumen 3. Silahkan. Saya mah yang vaksin itu ya bagus gitu buat kita dan itu harus dilakukan bisa. Silakan dengan argumennya tersendiri. Tapi you have to choose from the two
vaksinasi itu nggak bagus karena argumennya gini-gini ya. Sekarang terus ada reiteration, restate writer's opinion ya. Ini mah penekanan kembali misalnya. Nah, berdasarkan argumen yang saya paparkan di atas, sudah jelas bahwa misalnya vaksinasi itu tidak bagus, misalnya ya ini contoh supaya teman-teman ingat. Nah, seperti itu yang harus diikuti di jenis text analytical exposition. Nah, ciri grammar yang dipakai apa ya? Tuh ada present tense, relational processes, internal conjunctions, dan lain sebagainya. Contohnya nih, di Australia itu ada 3 level pemerintahan, federal, state, sama lokal. Semua level pemerintahan itu penting. Nah, ini yang menganggap bahwa semua ketiga level pemerintahan di Amerika itu dianggap penting ya. Nah, alasannya, argumen pertama, argumen kedua, argumen ketiga, kenapa penting? Sebentar. Halo? Selamat siang ya. Iya. Diundi Pak, tanpa dipungut biaya atau pajak. Tata caranya ataupun barangnya langsung bisa Bapak pilih secara pribadi. Makanya saya pertanyakan kepada Bapaknya, ini dari poin transaksinya Pak, mau ditukarkan atau dibiarin saja? Poin transaksinya. Mau ditukarin atau tidak? Kalau ditukarkan gimana? Dan ini gampang, berbasis online. Jadi tata caranya Pak, saya kirim via WA berupa tautan. Nah, sebelum terkirim, silakan direspon dahulu Pak, ada chat masuk dari saya. Direspon dahulu, setelah Bapak respon atau Bapak bales, secara tinggal Bapak klik saja. Itu diarahkan ke tautan mana? Ya, diarahkan untuk melaksanakan penukarannya Pak. Linknya juga tidak ada. Dibalas dahulu. Coba. Nggak mau. Bapak balas, kontol Pak. Mendenak-denak baik anjing. Lu tolol, lu susah nyari duit, mending bunuh diri saja. Tuh, itu. ini nipu ini. Halo teman-teman dengar? Dengar Pak. Kan Pak. Saya tahu udah nada-nadanya juga, makanya saya ahli bahasa nggak boleh tertipu. Wah, gitu. Gimana sih? Ini ada 48 itu. Kodenya juga pas tadi saya tanya. Saya telepon lagi apa ya?
Halo? Gendero. Nah, itu paling ini saya mah ya, nih orang ini. Saya udah curiga dari nadanya juga. 48 itu dari mana? Kenal tidak ya? Kata saya ujuk-ujuk memaki coba. Orang gila dasar sekarang. Karena arahnya aja saya udah tahu dari tadi, makanya sudah saya ini kan ini udah arah penipuan gitu. Disangkanya saya on mungkin. Padahal dosen. Enggak bohong. Nah, gitu saja ya teman-teman. Saya suka heran sama yang tukang tipu itu. Apa susahnya nyari uang halal ya? Betul tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Nah, cari saja uang halal supaya apa ya, berkah atau apa. Ini nih, saya telepon balik gitu. Aduh. Heran saya mah. Yang kayak debt collector itu. Pernah itu istri saya apa? Nggak tahu kenapa si ada yang nagih ke istri saya, ibu kenal dengan si ibu A misalnya. Ini belum bayar cicilan, yang nggak kenal kan ya. Ujuk-ujuk disuruh harus ini, harus bayar. Orang gila harus nyuruh apa namanya, bayar utang orang, kan kita nggak tahu. Tiba, ya udah dibiarkin aja kata saya, jangan diangkat-angkat. Tiba-tiba dia nge-screenshot foto istri saya, terus di bawahnya itu seakan-akan dianggapnya pelacur. Aduh, itu jelema orang kayak gitu ya, aneh, heran sih. Kalau misalnya hidup sudah susah, udah nggak bisa gitu kan nyari uang, udah akhiri saja daripada nipu orang. Ya, saya tadi bilang kalau kamu susah cari uang mending bunuh diri. Jangan nipu orang. Nah, itu teman-teman. Ada genre di sana. Nah, nggak apa-apa, dijadikan data saja itu. Teman-teman harus bisa pandai melihat, oh ini genre, ada penggiringan wacana di sana. Nah, harus kirim link ini, harusnya kita harus waspada dulu, apa dulu gitu kan. Ada penukaran koin segala macam, itu kan genre. Yang genre-nya itu persuasif namanya. Ya namanya persuasif kan harus ada yang diuntungkan dulu. Set gitu. Tapi awas, hati-hati di situ. Kita harus pandai melihat apa yang ke depannya akan ditawarkan. Karena ini pola penipuan biasanya gitu. Jangankan dari bahasa, saya mah dari tulisan saja saya bisa melihat ini surat bukan dia yang nulis. Ini asli, ini atau ini bener nggak sih tulisan dia, ini bener nggak sih gaya bahasa dia, saya bisa melihat diksinya seperti apa. Nah itu lebih jauh lagi nanti teman-teman belajar di forensic linguistics namanya, gitu bisa kelihatan nanti. Nah itu ada di linguistik teman-teman, bisa kelihatan dari segi kebahasaan, polanya seperti apa, segala macamnya seperti apa. Itu gampang. Jadi zaman sekarang, kalau zaman dulu saya, orang itu paling takut sama orang yang bertato, badan gede gitu kan, gondrong gitu, kekar gitu. Karena kalau berantem sama dia, kita kalah. Dia jangkung gede begitu gitu. Kalau sekarang mah orang penjahat itu, aduh, yang kadang tubuhnya krempeng, kacamata gede gitu, ditiup aja udah ini, tapi dia sangar sekarang mah, karena dia mainnya main IT. Nah
Di situ kita harus waspada. Ya orang yang ditakuti sekarang itu bukan lagi yang secara fisik kelihatan sangar gitu, tapi orang terdekat kadang itu bisa. Nah, tapi tetap hati-hati, tapi jangan suudon teman-teman. Nah itulah hidup. Kita itu harus belajar melihat, oh seperti. Nah itulah ada genre di sana. Ini pola orang ini kayak gini nih. Ada genre-nya, ada budayanya di situ kelihatan. Ada penggiringan wacananya ke arah mana. Karena dia kelihatan dia mendominasi gitu. Dia juga sangat memaksakan opini idenya. Mungkin ngejar target kali ya. Sehari itu harus ada berapa orang yang ditipu, kan begitu. Aduh, itu tidak berguna hidup menurut saya yang seperti itu. Udah amit-amit jabang bayi teman-teman, jangan seperti itu. Oke. Dalam bentuk kesulitan apapun teman-teman, saya wanti-wanti jangan seperti itu. Nah itu jadi penelitian juga loh. Kalau kita bisa mengambil celah, kita bisa meneliti dari segi kebahasaan fraud itu seperti apa, tindak tutur penipuan itu seperti apa, bisa kelihatan. Misalnya udah ada yang meneliti belum ya? Kita lihat bisa loh itu. Misalnya forensik linguistik in fraud act misalnya. Tuh, language in evidence. Ya kan? Anda baca di sini explanation. Tuh, fraud intelligence. Language and law. Tuh. Nah, ini ya bisa diteliti itu. Nah, seperti apa sih bentuk analisis kebohongan, kan itu lebih bermanfaat justru. Nah, tapi ini lebih ke linguistik, teman-teman. Nanti kejar saja lah di S2 kalau lihat. Nah, kata saya juga itu forensik linguistik. Tuh, kemudian dilihat dari struktur katanya, dilihat dari stilistiknya, pemilihan katanya, dilihat dari segala macamnya. Nah, nanti akan tercipta budaya di sana. Oh, pola seperti itu gaya bahasanya. Nah, itu di pendekatannya forensik linguistik kalau ingin mendalami tentang aplikasi bahasa dalam tindakan bukti forensik ya, sebagai bukti forensik. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nggak apa-apa, itu mas selingan aja. Lucu ya, selagi ngajar itu saya rekamin aja ke teman-teman. Aneh-aneh aja. Jadinya mengganggu. Itu double dosanya. Membuat pembelajaran kita jadi tersendat. Terus jadinya kesel. Terus tiba-tiba saya nggak salah, nggak apa, ujung-ujung dikata-katain. Coba tadi dikata-kata terakhir, ampun. Aduh. Menelantarkan. Nah, analytical exposition seperti itu. Misalnya dampak negatif teknologi. Nah, di situ ada penyalahgunaan penipuan melalui saluran telepon, misalnya itu. Di situ permasalahannya. Argumennya orang bisa begini begitu. Nah, ada reiterations bahwa jelas di situ teknologi sangat rentan digunakan untuk tindak kriminal. Nah, itu kan bisa diangkat jadi tulisan teman-teman. Ini kan tadi contohnya ya. Selanjutnya adalah news item. News item itu ya berita, gampang berita. Tujuannya apa? To inform readers, listener, or viewer. Dan strukturnya
newsworthy event, itu nanti seperti apa eventnya, kejadiannya apa, background event, sources, sumbernya dari mana. Karena kan harus ada apa namanya yang namanya news item itu 5W 1H ya, sumber beritanya dari mana, segala macam, kejadiannya seperti apa. Berita lah, teman-teman sudah tahu lah bentuk berita seperti apa tuh. Ketika teman-teman baca koran, ya udah itu bentuk berita. The good example of news items. Nggak masalah ini. Selanjutnya adalah anecdote. Anecdote juga itu amusing, artinya amusing incident ya. Bisa juga cerita humor, ini bisa seperti itu. Ya, amusing incident. Insiden yang tuh lihat, orientation, crisis, dan kodanya. Ini kayak naratif tapi dia lebih unusual, amusing incident. Kadang cenderung ke bodornya juga. Maksudnya apa? Sama ini to amuse or entertain. Nah ini cerita lah, dongeng, drama, short story, kemudian apa lagi? Film. Nah itu kan masuk naratif juga, novel itu kan naratif juga. Strukturnya apa? Ada orientation, pengenalan tokoh, latar, dan sebagainya. Evaluation, stepping back to complication, ini jelas konflik, ada konflik dong supaya seru filmnya, novelnya, ceritanya. Kemudian ada resolution, solusi dari konflik tersebut. Kemudian ada reorientation, itu bersifat optional. Cerita Malin Kundang misalnya itu kan jenis naratif juga, itu masuk ke legend. Mitos misalnya, apalah cerita rakyat misalnya, itu juga masuk. Ciri-cirinya ada once upon a time tuh ciri-cirinya tuh. Ada relational process, mental process, atau material process. Teman-teman tahulah naratif. Nah, nanti ketika teman-teman mengajarkan ini nanti di PLP nih tahun depan. Jadi teman-teman nanti ingat mata kuliah Pak Alan. Nanti dilihat ininya, ciri-ciri untuk, jadi ingat konsepnya nanti ketika teman mengajar, ketika mengajarkan teks naratif, ini wajib nih, generic structure harus diberikan ke anak-anak itu, ke siswa itu. Nih, sorry. Nah, ini penting ini, harus di PowerPoint. Nah, ini ciri kebahasaannya, ini social function, karena itu yang menjadi dasar. Jadi si anak tahu, ketika ingin tujuan sosialnya seperti itu, strukturnya itu, kemudian ciri bahasanya seperti itu. Jadi satu template yang utuh yang harus diikuti oleh si anak. Jadi si anak itu ya enjoy aja nulis, ngalir, belum lagi dibantu tema-tema, belum lagi jadinya tulisannya bagus. Kemudian procedural text itu adalah to describe how to do or how to make something lah. Misalnya di the resep tuh, atau di buku manual procedure, nah itu dipakai genre prosedur tersebut. Ini ciri-cirinya strukturnya ada goal, ada material, ada stepnya, tahapannya, dan sebagainya. Kemudian ciri kebahasaannya ada simple present, ada generalized human agent, temporal conjunction, material processes. Nah ini contohnya nih, the whole game, materials needed. Banyaklah cara buat misalnya apa itu yang di YouTube itu banyak. Nah itu pasti seperti itu. Kemudian description. Nah, description itu to describe, menjelaskan sesuatu secara fisik saja. Misalnya kampus Universitas Ibnu Khaldun. Nah, jelaskan kampus itu luasnya berapa. Kemudian di bagian awal kamu akan melihat gedung rektorat, gedung FKIP, yang perlu dilihat di situ ada masjid, sebelah kanan ada masjid. Nah, secara deskripsi saja, jadi orang yang mendengar ada gambaran, bentuknya seperti itu. Secara fisik saja deskripsi itu. Karena fungsinya juga to describe a particular person's place or thing. Nah, itu descriptive. Generic structure-nya identification dan description. Identifikasi dulu
tempat di mana saya belajar. Kan description dideskripsikan, ada beberapa fakultas, program studi, itu deskripsinya. Nah, ini contohnya. Hortatory exposition. Nah, sama-sama ini exposition, kalau yang sebelumnya tadi analytical, kalau yang ini hortatory. Bedanya, kesamaannya dulu, sama-sama harus ada masalah. Misalnya teknologi dijadikan alat penipuan. Tadi barusan, argumennya apa-apa. Kalau yang di hortatory itu rekomendasi, ya rekomendasi masyarakat harus hati-hati. Lapangan pekerjaan sulit, maka masyarakat akan mengambil rentan untuk mengambil jalan pintas. Maka harus hati-hati. Nah, misalnya rekomendasinya ke pihak pemerintah harus bisa misalnya mengawasi bentuk-bentuk penipuan atau misalnya yang bersifat pinjaman online atau apalah gitu. Nah, itu rekomendasi. Silakan lihat menggunakan hortatory exposition. Saya aja suka nulis saya dulu di misalnya kadang saya inspirasi saya di apa yang saya alami saja. Waktu itu saya lagi bawa motor. Si jalan teh baru diperbaiki. Kan ketika jalan diperbaiki itu nggak rata, tapi ada tinggi berapa senti gitu. Memang dilubangi dulu kotak gitu kan, jalan aspal, terus ditimbukan sama aspal baru, tapi akan menyisakan ketinggian berapa senti. Hari saya dari Sumedang waktu itu ngebut, bawa motor, udah ngebut dulu. Kok guru bukan gitu, saya kira ini jalannya bagus. Ternyata kok ininya apa? Gagaranjulan sih jalannya teh. Not good, not smooth. Saya teh mikir jadinya teh. Buat mobil sih nggak masalah, kayaknya enak-enak aja, bahkan nggak masalah lah ketinggian segitu. Tapi buat motor, mengalami nggak guru bugan jadinya teh. Nah itu saya angkat dijadikan permasalahan ke koran pikiran rakyat. Ya bagus sih, bagus, tapi alangkah baiknya nanti direkomendasi. Masalahnya ada perbaikan aspal kan. Nah, harusnya baik, tapi baik sih, tapi nggak bagus gitu, nggak sempurna. Saya itu dijadikan permasalahan. Argumennya kalau mobil sih oke, nggak masalah kata saya teh. Tapi ketika itu motor atau apalagi sepeda gitu ya, kok jadi masalah kata saya. Nah, baru rekomendasi kata saya teh, ya jangan tinggi-tinggi amat. Kadang-kadang ada yang nggak kira-kira. Aduh, nggak tahu saya di kampung, tapi di kota kayaknya nggak ini. Entah konstruksi jalannya atau gimana. Ini udah dibenerin ya. Ini kok jadi nanjak, jadi cembung begitu. Kata saya teh. Ini udah dibenerin, tapi kok cembung begitu. Apa ada pembayan? Kata saya teh gitu. Nah, itu saya iseng-iseng aja, saya tulis gitu. Ternyata tapi dimuat di koran gitu. Ya itu, jadi ide kita itu nggak hanya sebatas ya orang baca juga mungkin gitu. Jadi kan kita jadi iseng-iseng. Pertama kita latihan tulis ya, iseng-iseng itu ya hal positif kan jadinya, melatih kemampuan kita. Kadang juga ada revisi. Oh, ternyata pas saya publish, pas saya mengirimkan katanya ini begini, oh ternyata yang bakunya itu ini. Oh, ternyata istilah yang harus dibayar. Nah, jadi kita belajar dengan dirasakan oleh kita sendiri, karena kita yang nulis, kita yang direvisi sama editor koran loh, editor koran yang keren tentunya. Nah, itu. Nah, saya sekarang ingin nulis di Jakarta Post, tapi belum kesampaian juga karena waktunya ini. Pengen bisa di Jakarta Post. Udah ada idenya waktu itu. Tersendat. Pas mau diterusin, kok udah kayak kaduluar, saya harusnya dulu kata saya yang masih hangat, jadinya hilang lagi waktu jadinya kalau sekarang. Nah, jika teman-teman ada waktu senggang daripada di statusnya ngacapru, tulis itu di koran, jelas orang yang membaca, terus argumen kita terasa, cara penyampaian ide kita diterima sama orang, daripada
panjang terus di status Facebook, ngalir ngidul para dulu. Mending di koran. Itu juga jadi nilai tambah sebetulnya. Kalau saya mah dulu waktu bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia, kalau kalian sudah publish di opini satu koran, udah nilainya otomatis A. Nulis aja saya tuh semangat. Terus saya emang sukanya begitu. Nulis udah publish, dikirim ke dosennya teh. Isi korannya tuh dibawa. Pak, ini saya udah publish. Wah, hebat kamu sudah kayak itu. Tapi belum selesai. UTS juga belum, saya udah publish. Ya udah, kamu udah dapet A otomatis. Boleh nggak usah ikut mata kuliah juga nggak apa-apa, kamu udah lulus katanya gitu. Jadi orientasinya itu produk gitu. Oh gitu Pak. Jadi bukan hal yang berat buat saya untuk nulis di koran, di opini gitu kan. Waktu itu di zaman kuliah santai saya. Semenang A lagi saya santai di belakang, paling belakang duduk. Hebat gitu. Tapi memperhatikan karena saya juga butuh materi gitu. Wah jadi artis tuh si Alan turutan guys, publish dia sama di korannya tuh bagus bahasa Indonesia dulu. Nah jadi kan seru gitu, bukan jadi beban, jadi latihan. Untuk menulis itu kita harus juga melihat orang nulis kayak gini tuh kayak gimana ya. Jadi kita melihat dari budayanya. Oh kayak gini, oh alur pola argumennya seperti ini. Oh bukan kita jiplak tapi kita ikuti, oh arahnya ke sana tapi dengan bentuk yang berbeda. Kita itu kan begitu prosesnya. Untuk bisa nulis itu harus baca dulu, ingat. Untuk bisa nulis harus banyak baca. Tanpa baca nggak bisa nulis. Oke, coba. Nah, kemudian explanation. Nah, explanation itu kalau tadi description hanya sebatas bentuk fisik gitu. OTP itu begitu, komputer itu begitu. Kalau explanation, nah misalnya kalau dia description, nah ini teman-teman takutnya bingung sebagai guru nanti apa bedanya description sama explanation. To describe, to explain, asa sarua bae. Nah, jangan pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ketika ingin dideskripsikan, ya udah bentuk fisiknya saja bahwa pesawat terbang sayapnya begitu. Atau pesawat tempur gitu, pesawat jet, nah, kepalanya begitu, aerodinamisnya begitu, sayapnya begitu, dideskripsikan kecepatannya sampai mencapai berapa. Itu dideskripsikan saja secara fisiknya. Nah, tapi kalau ingin ke explanation, judulnya mungkin begini. Bagaimana cara kerja pesawat terbang? How can plane fly? Kok bisa sih pesawat terbang? Bisa terbang? Pesawat bisa terbang. Nah, dijelaskan kan? Explain jadinya. Jadi lebih ke prosesnya. Bukan ke bentuk fisik deskripsinya, tapi ke prosesnya gitu. Jelas ya, teman-teman? Prosesnya seperti apa? Helikopter, jelaskan aja, deskripsikan helikopter baling-baling, kemudian bentuknya seperti itu description. Tapi ketika explanation, kok bisa sih helikopter terbang? Nah, itu sudah explain, karena akan menjelaskan proses. Pertama, ini. Kedua, ini explanation-nya. Ini menjelaskan cara kerja, bagaimana bunyi itu diproduksi, speech. Tuturan kita ini bunyi dari mulai udara paru-paru, alat ucapnya, ada pita suara, segala macam. Nah, seperti itu penjelasannya di sini. Kemudian discussion. Nah, discussion itu overlaps dengan hortatory. Kalau hortatory, permasalahannya pilih salah satu, misalnya dampak positif atau negatif vaksinasi misalnya. Pilih aja salah satu, itu di hortatory. Kalau di discussions itu dua-duanya ditampilkan. Nih, pembaca, bahwa vaksinasi itu mengundang dua perdebatan yang berbeda. Ada yang pro itu alasannya gini dijelaskan. Ada yang kontra itu karena begini. Jadi di teks discussion itu kita itu memaparkan dua. Nah, ini kan to present at least 2 points of view about
isu mengenai satu permasalahan. Pro-nya apa dijelaskan, argumennya seperti apa, kontraknya apa dijelaskan. Terus ada conclusions, recommendations. Tuh. Ini contoh genetik kan. Nah, argumen yang setujunya, kemudian argumen yang tidak setujunya, yang berlawanan seperti apa, yang kontra gitu kan. Terus conclusion. Nah, gitu. Dampak terus apa sih? Text review itu apa? Atau misalnya reviewer kan banyak di YouTube, di akun online shoppingnya atau di YouTube kadang-kadang kan ya, wah mau bingung nih mau beli mobil A atau B, bingung nih mau beli mobil Pajero atau Fortuner misal, kalian bingung dilema, duh bagusan mana nih ya, carilah reviewnya itu. Nah itu di budaya text review itu tujuannya to critique an art, mana yang lebih baik kan gitu ya. Generic structure-nya ada, orientation, interpretatifnya harus ada di reviewers, kemudian evaluasinya seperti apa, kemudian kesimpulan yang diambil oleh si reviewers seperti apa. Gitu. Teman-teman udah paham lah. Udah selesai. Nah, silakan ada pertanyaan. Yuk. Bapak mau tanya, Ya. kalau misalnya cara ngebedain deskripsi sama report text itu gimana Pak? Oh, deskriptif sama report. Kalau report, nah itu suka bingung juga, betul, memang overlaps. Kalau report itu lebih scientific, tiap pernyataannya itu mengandung pengujian terlebih dahulu. Kalau deskriptif kadang-kadang ya hanya sebatas kasat mata saja. Nah, mana report? Contohnya ya, tadi kita lihat di sini. Nah, kalau report itu lebih scientific. To describe the ways things are with reference to a range of and environment. Tuh. Whales are sea living mammals. Udah, dari situ saja pernyataannya gitu ya. Udah mengandung unsur ilmiah. Binatang mamalia, tuh ciri kebahasaannya juga beda. Kalau deskriptif mungkin whale is one of the biggest creature in the world. Nah, gitu. Gede gitu, dia punya apa. Nah, kalau ini they never breathe air. Nah, ini tiap pernyataannya ada unsur ilmiahnya. Some species, tuh lihat aja istilah-istilahnya juga tuh. Sebentar. Kemudian to exist just living around Earth. Look the like juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan aja dulu nih yang ini whales. Nah, kalau yang aktif ya hanya berupa bentuk gitu, gambaran saja, deskriptif.
procedural. Aja. Tuh, kan Natural Bridge National Park. Descriptive is a luscious tropical apa bedanya gitu ya. Kalau jadi ada yang lain. Iya, ada. Siapa tadi? Menggal kan? Ada yang pernah ngajar nggak di sini? Belum. Oh, ya sudah. Lah, realnya mah. Nah, ini buku ini jangan hilang. Nanti akan jadi rujukan, teman-teman. Nah, seperti selanjutnya